Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lan Puspita Widianti, guru dari SDN Semper Timur 07. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari kegiatan ISP International School Program, di mana dalam kegiatan ISP ini kami melakukan 10 kali pertemuan. Di pertemuan pertama, saya sendiri mengambil sebuah tema, yaitu restitution dan classroom management strategis. Di sini saya menggunakan metode Give Me 5 untuk mengkondisikan kelas saya. Selain itu, untuk pertemuan yang kedua, saya mengambil tema classroom management participal teknik quiz. Nah, di pertemuan kedua ini saya menggunakan metodologi ISP-nya, yaitu membuat sebuah kesepakatan kelas, di mana di pertemuan ketiga saya mengambil tema Thinking Across the Curriculum. Di pertemuan yang keempat saya mengambil tema Curriculum Planning Indonesian Curriculum, di mana metodologi yang saya gunakan di sini adalah Project Based Learning keempat. Selanjutnya, untuk pertemuan yang kelima saya mengambil tema Language Strategies untuk pertemuan kelima. Di pertemuan keenam saya mengambil tema di sini saya mengambil sebuah tema Classroom Management 3. Untuk ke pertemuan ke-8 ini saya mengambil tema Math Strategies 1, di mana siswa saya dapat mengetahui satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Metodologi yang saya gunakan adalah hands-on and play experience, yaitu mempraktikkan membuat jam dinding dengan memanfaatkan kardus bekas. Nah, ini ya mereka proses pembuatan jam dindingnya. Nah, dari jam dinding yang mereka buat, mereka dapat membuat suatu jadwal aktivitas dari mulai mereka bangun pagi sampai dengan mereka tidur malam kembali. Di situ dari adanya jadwal kegiatan yang mereka buat, mereka melatih kedisiplinan diri yang ada dalam dirinya. Itu untuk pertemuan ke-8. Pertemuan yang ke-9, saya mengambil tema strategi invisible thinking mapping out ideas, di mana saya memerintahkan peserta didik saya untuk meningkatkan kesadaran terhadap kebersihan lingkungan dimulai dari diri sendiri. Contohnya di sini saya menggunakan metodologinya, yaitu peta klasifikasi dalam bentuk diagram Venn dan peta berurutan untuk membuat suatu poster mencuci tangan. Nah, ini kegiatannya. Kegiatan ini saya ambil dalam kegiatan P5 karena saat ini saya mengajar di kelas 1 menggunakan kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum itu melakukan suatu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini produk yang mereka hasilkan. Dari diagram atau peta klasifikasi ini, mereka mampu mengelompokkan jenis sampah organik dan anorganik ya. Di sini sampah organiknya itu di produk peta klasifikasi. Adapun produk yang dihasilkan oleh mereka dalam bentuk poster atau peta berurutan kegiatan mencuci tangan. Nah, ini poster yang telah mereka hasilkan, kegiatan mencuci tangannya ya. Dari sinilah mereka mengetahui, memahami bahwa tidak mudah untuk mencuci tangan begitu saja. Jadi mereka mengetahui 6 cara atau 6 langkah cara mencuci tangan dengan baik ya. Di pertemuan ke-10 saya mengambil tema Assessment Summative and Rubric. Di sini saya menggunakan metodologi summative assessment dan rubrik, di mana saya mengadakan suatu literasi pembiasaan ya, lebih tepatnya pembiasaan
kegiatan literasi di dalam kelas. Jadi siswa itu membaca terlebih dahulu buku bacaan yang mereka miliki. Setelah itu mereka menampilkan ke depan untuk membacakan ceritanya. Ya, dari situ mereka akan dinilai menggunakan rubrik penilaian. Nah, ini contohnya. Ya, mungkin nanti keberhasilan dalam praktik literasi ini, siswa saya mampu storytelling di depan lapangan, kegiatan literasi setiap minggunya. Dia bernama Andi. Di situ dia tampil membacakan cerita yang berjudul Danau Lipan. Ya, di sisi lain dia juga menyebutkan pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, setelah itu saya melakukan kegiatan yang namanya asesmen sumatif, di mana setelah para siswa saya membacakan sebuah cerita atau salah satu siswa saya membacakan cerita, saya membuat beberapa pertanyaan untuk menggali kemampuan mereka sampai di mana mereka memahami teks bacaan buku cerita yang sudah dibacakan oleh temannya. Ini ya tes formatifnya, dan ini bentuk rubrik yang saya miliki. Dan keberhasilan yang saya alami saat ini, saya mengalami keberhasilan pada metodologi Give Me 5, di mana siswa saya yang sangat susah banget untuk diatur diamnya, begitu saya menggunakan metodologi SP Give Me 5, itu siswa saya langsung antusias dan langsung tertib, langsung kondusif kelasnya, sehingga menciptakan suasana kelas yang benar-benar kondusif, tenang, dan pembelajaran pun dapat berjalan dengan sangat lancar. Untuk tantangan saya sendiri untuk saat ini yaitu waktu. Karena saat ini saya mengajar di kelas 1, waktu yang dibutuhkan sangat sedikit, apalagi kelas saya itu kelas paralel, kelasnya pagi dan siang. Jadi tantangannya itu membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membuat suatu produk-produk atau karya-karya yang diterapkan dalam kegiatan metode ISP atau International School Program. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih kepada ISP karena telah memberikan motivasi-motivasi baru untuk sekolahan saya, sehingga sekolahan saya dapat menerapkan metode-metodologinya ini yang dapat membangun kembali semangat belajar para siswa-siswa di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.